Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan November 2022. Akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah untuk general, hidup, dan berbagai bidangnya. Ya, disesuaikan saja dengan apa yang dibutuhkan pesan-pesannya. Dan bagian kedua adalah dikhususkan untuk percintaan. Jadi yang single boleh lihat di yang pertama juga nggak apa-apa ya. Timestamp ada di bawah, silahkan kalau kalian nggak pengen denger yang general bisa langsung ke masalah percintaan, pokoknya terserah kalian. Tapi sebelum mulai aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah pembacaan dari energi kolektif ya. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Termasuk kalau kalian tidak sesuai dan tidak cocok dengan cara tarot readernya membacakan, durasinya, penempatan iklannya, dan lain sebagainya. Please silahkan move on ya. Oke lah, yuk kita mulai pembacaan untuk bulan November 2022. Taurus, ini adalah pembacaan pesan-pesan general ya untuk November 2022 untuk sesi pertama. Untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Five of Swords dalam keadaan terbalik ya. Tapi terbalik tegap itu tergantung apa yang ku dapatkan gitu ya, message ya. Buat beberapa dari kamu ini tuh seperti buat sebagian ya, kayak kalian mungkin berhadapan dengan orang yang bisa jadi berusaha ataupun sengaja ataupun tidak sengaja ya, kita kan nggak tahu intentionalnya orang masing-masing. Tapi kayak mereka tuh berusaha cari perkara gitu loh, cari masalah gitu loh sama kamu. Dan mungkin beberapa waktu gitu ya, kamu tuh berusaha untuk bertoleransi gitu loh dengan perbedaan, dengan kelakuannya mereka, dengan sikapnya mereka, dengan perkataannya mereka gitu. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu terus berusaha berkompromi dengan orang ini ataupun dengan satu situasi ataupun kondisi tertentu. Buat sebagian ini adalah juga bisa jadi message ya, untuk berhati-hati dalam menyikapi satu situasi dan kondisi. Karena kalau yang aku lihat di sini mungkin kamunya lebih mudah untuk ke-trigger gitu ya saat orang ngomong apa atau ngelakuin apa gitu ya. Kamu harus bisa berupaya untuk bisa fokus, jangan sampai perbuatan kamu atau tindakan kamu malah membawa masalah-masalah yang baru ataupun memperkeruh situasi dan kondisi ya. Buat sebagian dari kamu tuh kayak kamu tuh males untuk lebih memilih untuk coba deh gua nggak mau ribut gitu loh, nggak mau ribut. Lebih kayak mungkin ngediemin gitu ya ataupun menarik diri. Oke, selanjutnya. The Chariot. Buat beberapa dari kamu di part kedua di November ini bisa jadi ada satu pergerakan ya. Buat beberapa dari kamu ini mungkin kamu ada trip atau kamu rencana traveling atau kamu lagi banyak berpergian gitu loh. Buat sebagian dari kamu ini kamu punya satu connection gitu ya ataupun satu hubungan dengan orang yang berbeda lokasi. Mungkin buat sebagian ini kamu lagi ada hubungan LDR ataupun kamu lagi ingin pindah gitu ya, pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, perusahaan satu ke perusahaan lain, bisa juga ini adalah pindah tempat, pindah rumah gitu ya, pindah kota, pindah negara. Tetapi ini ada satu seperti perjalanan ya. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu lagi berusaha untuk bisa
membawa apa yang sedang kamu upayakan maju ke depan. Ya iyalah, siapa yang mau misalnya mengupayakan mundur ke belakang gitu ya. Tapi kamu tuh lagi berusaha untuk memajukan. Mungkin kamu sedang ada bisnis ya, dan kamu lagi berusaha gimana caranya untuk mengembangkan hal ini. Bisa jadi mungkin kamu lagi cari-cari peluang ataupun kesempatan gitu ya untuk bisa mengembangkan hal ini. Buat sebagian dari kamu bisa jadi kamu lagi mencari peluang untuk pekerjaan atau karir kamu. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu sebelumnya sempat punya, masalah dengan seseorang dan melewati kayak satu perjuangan gitu loh, ataupun satu satu situasi yang nggak mudah lah. Nah, kamu tuh udah sampai di tahap yang, "Udahlah gue capek nih untuk mungkin ngerebutin ataupun untuk berdealing dengan orang ini ataupun masalah ini," dan kamu berusaha untuk, "Ya udah dah gue, move on aja deh, karena situasi ini udah nggak menguntungkan buat gue, bikin gue pusing, bikin gue stres gitu ya, mendingan gue tinggalin aja, gue, beranjak ke hal yang baru, next," gitu. Oke, berikutnya. Ten of One, iya. Ini kamu kayak baru saja mendrop satu situasi dan kondisi. Ini bisa masalah, mungkin ini adalah sesuatu di dalam pekerjaan kamu, di dalam usaha kamu bisa jadi gitu ya. Kamu mungkin ngelihat situasi dan kondisinya udah nggak memungkinkan untuk diperjuangkan gitu ya, dan kamu udah cukup berjuang di situ. Kamu kayaknya pengen memakai cara lain ataupun hal lain untuk melakukan hal ini ataupun bahkan banting setir. Dan aku ngelihat di sini buat beberapa ini bisa jadi mengenai hal yang terjadi di dalam hubungan kamu ya, di mana kamu udah capek untuk berjuang dan kamu kayaknya udah nggak mau lagi ada di dalam pokoknya nggak mau lagi ada di dalam relationship itu. Buat sebagian mungkin ini bukan relationship dalam hal romantis ya, tetapi bisa dalam relationship apa aja, tetapi kamu ngerasain bahwa di dalam situasi ini sudah terlalu banyak beban, udah kayak kamunya terlalu banyak dibebani lah gitu loh intinya. Entah itu mengenai tanggung jawab, mengenai kesalahan yang dilemparin ke kamu, tugas-tugas yang dilemparin ke kamu, dan kamu kayak ini udah terlalu berat gitu loh, terlalu berat dan gue udah nggak sanggup lagi. Dan ini di sini tuh kamu kayak, apa ya, gue nggak mau melibatkan diri lagi gitu loh. Bisa jadi ini bukan hanya di dalam berpasangan asmara ya. Kadang-kadang ini bisa terjadi di dalam pertemanan. Kadang-kadang bisa terjadi dalam hubungan keluarga. Mungkin kamu dilimpahkan seperti tugas ataupun tanggung jawab untuk ngurusin mungkin keluarga kamu, orang tua dan lain sebagainya, di mana keluarga kamu yang lain tuh nggak mau ambil ataupun ikut serta berbagi gitu tugas. Dan ini dilimpahkan ke kamu semuanya, ataupun mungkin bahkan sampai ke hal mengenai materi, finansial, dan lain sebagainya, di mana kamu sendiri lagi struggling gitu ya, kamunya sendiri juga berjuang, kamunya sendiri juga punya masalah kamu sendiri. Dan di sini kalau aku lihat, kamu mulai sadar bahwa gue nggak bisa nih terus-terusan nih untuk ngurusin ini gitu loh. Dan ini bisa jadi juga mengenai hal-hal yang ada dalam pekerjaan kamu, yang selama ini bisa jadi kamu tuh kayak kayak orang yang selalu dilemparin tugas ini itu gitu ya, kamu yang harus ngurusin, padahal apa yang kamu dapatkan mungkin tidak seimbang, tidak setimpal. Makanya kamu mungkin punya pikiran untuk pindah aja gitu ya, atau banting setir ataupun keluar ataupun mencari dulu gitu loh hal lain yang bisa kamu lakukan untuk sebagai penggantinya, karena kalau yang aku lihat di sini kamu udah terlalu lelah dan kamu terlalu capek gitu ya. Buat beberapa dari kamu tuh kayak udah kecapean gitu loh, udah kecapean mungkin menanggung tanggung jawab, tugas dan lain sebagainya, dan kamu udah nggak kuat lagi gitu.
King of Cup dalam keadaan terbalik. Yang aku lihat di sini perasaan kamu pada bulan-bulan November ini tuh lagi nggak stabil ya, kadang naik, kadang turun, kamunya lebih sensitif, kamunya gampang bereaksi. Nah, kalau yang aku lihat di sini, kalau kamu ini pesannya ya, kalau kamu ingin mengambil satu tindakan, keputusan, ataupun sikap gitu ya, eee, memang harus tegas, tetapi kamunya butuh memberikan waktu kepada diri kamu untuk menghadapi hal ini dengan tenang. Karena kalau yang aku lihat dari message-message yang ada di dalam kartu ini, di sini mungkin kamunya agak, karena situasi dan kondisinya ya, dan kamu mungkin lagi burnout, kamu lagi stres, kamu jadi agak sulit untuk menguasai ataupun mengontrol ataupun mengendalikan emosi kamu. Dan kadang-kadang saat kita ya lagi nggak bisa mengontrol hal itu bisa mengakibatkan kita melakukan hal yang justru membawa kita ke dalam masalah yang lebih pelik lagi ataupun menimbulkan masalah baru dan lain sebagainya. Dan di sini kayaknya kalau yang aku lihat kamu memang di bulan ini tuh lagi gampang gitu loh, kesulut, kepicu gitu loh. Dan kayak orang ngomong apa gitu ya, kamu mungkin gampang bereaksi gitu ya. Dan di sini kalau aku lihat tanggapi, hadapi gitu ya, situasi kamu dengan kamu perlu ketenangan. Perlu menghadapi itu dengan ketenangan. Sehingga kamunya juga bisa berpikir dengan jernih gitu ya, jangan biarkan pilihan-pilihan ataupun keputusan-keputusan kamu di-influence ataupun pengaruhi oleh emosi-emosi kamu. Karena kalau yang aku ini mengenai ketenangan kamu. Kamu perlu menenangkan diri supaya kamu bisa menghadapi hal ini, situasi ini di dalam bulan November ini dengan baik. Karena kalau kamunya gerasak-gerusuk gitu ya, takutnya ada hal-hal yang kemudian hari kamu sesali gitu. Oke, itu adalah yang aku lihat, nah dari message yang aku lihat dari pesan-pesan generalnya, kita nyambung ke masalah cinta asmara. Taurus, ini adalah pembacaan cinta asmara untuk kalian semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Ingat, ini adalah readingan general ya. Cinta asmara, November 2022. Habis kesabaran. Aku tuh pas lagi shuffle tuh aku kayak ngerasain kayak, udah kayak rasanya tuh gregetan gitu ya, udah hilang kesabaran, udah mulai nggak kuat gitu loh, menahan diri gitu. Oke, kita lihat ya, ada apa pesan dan ceritanya. Eight of Swords dalam keadaan tegap, dan Three of Pentacles dalam keadaan terbalik. Oke, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ini rasanya seperti terperangkap dalam satu situasi dan kondisi, ataupun kamu berada di dalam satu situasi yang membuat kamu tidak nyaman. Buat beberapa dari kamu tuh seakan-akan dikontrol oleh. Ini bisa jadi dikontrol oleh situasi dan kondisi ya. Kadang-kadang buat orang-orang yang ada di dalam situasi ini tuh jadi kayak nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara jujur, nggak bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan. Ataupun dia emang dealing dengan orang yang over controlling, seakan-akan kayak bisa ngeskakmat kamu dengan segala sesuatu yang dia omongin, dengan cara pandangnya, dan dia mungkin menggunakan hal-hal yang sulit untuk kamu tentang gitu ya. Mungkin dikarenakan dia punya satu kekuatan ataupun posisinya gitu ya. Dan ini adalah di dalam hubungan. Dengan obstacle Three of Pentacles, buat sebagian, dan ini mungkin spesifik sekali, kamu ada di dalam lingkaran segitiga gitu ya.
buat beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan ataupun ini kamu berhubungan dengan orang yang punya pilihan gitu ya. Dan kamu kayak sulit untuk melepaskan diri, bisa jadi mungkin perasaan, bisa jadi mungkin kamu sudah masuk ke dalam hubungan yang seperti rumah tangga gitu ya, kok seperti rumah tangga. Tapi jadi maksudnya ada pertimbangan-pertimbangan seperti anak gitu ya, dan keluarga dan lain sebagainya, ataupun masalah finansial dan lain sebagainya. Tapi ada satu situasi dan kondisi yang membuat kamu tuh jadi nggak bisa kemana-mana. Kamu pengen lepas, kamu pengen bebas gitu ya, tetapi juga ini bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang sulit. Sulit untuk diajak kerjasama, sulit diajak untuk berusaha bersama, sulit untuk mengupayakan bersama gitu. Sedangkan ini adalah hubungan antara dua orang kan, bukan sendiri ya. Ini adalah relationship di mana ini adalah mengenai dua orang di sini. Dan kamu mungkin berhubungan dengan orang yang susah untuk mengerti posisi kamu, susah untuk mengerti diri kamu ataupun kebutuhan kamu, perasaan kamu dan lain sebagainya. Dan sepertinya kayak kamu sulit juga untuk kemana-mana karena mungkin mereka adalah orang yang pandai gitu ya dalam memanipulasi, mengendalikan kamu, mengontrol kamu. Mereka mungkin punya hal-hal yang jadi kayak pegangan ataupun kuncinya gitu ya. Jadi saat kamu ataupun ini mengenai ketakutan-ketakutan seseorang karena mereka tahu dan mereka menunjukkan bahwa gue takut kehilangan ini orang, gue nggak pengen kehilangan ini orang, sehingga orang ini bisa semena-mena gitu ya. Nanti digertak dikit, oh ya udah gue tinggalin, oh ya udah gue ceraiin, oh ya udah gue putus aja, langsung dikasih apa yang dia mau, langsung diikutin apa yang dia mau gitu loh, langsung dianya menuruti gitu loh. Sehingga dan ini bukan cuman hal itu ya, kadang-kadang di saat kita tanpa sadar mempunyai satu ketergantungan dalam satu hubungan ataupun kepada orang lain, hal itu sangat mudah untuk dijadikan senjata. Dan kita akhirnya terikat akan situasi itu, mengakibatkan kita nggak bisa kemana-mana, mengakibatkan kita jadi orang yang tidak seperti apa yang kita apa adanya gitu ya, karena kita berusaha mencocokkan, kita berusaha masuk nih ke dalam idealismenya mereka. Dan buat beberapa bisa jadi kamu berusaha mengikuti gitu ya, mengikuti mungkin ini adalah dari pihak keluarga gitu atau teman-temannya, di mana mereka mungkin punya tuntutan-tuntutan ataupun sosok ideal menurut mereka untuk orang yang kamu dealing pada saat ini, sehingga kamu berusaha menjadi orang itu gitu ya, menjadi pribadi yang seperti itu, padahal sebenarnya kamu bertentangan, kamunya nggak kerasan gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu turuti, kamu ikutin, kamu menjadi seperti itu, dan karena hal-hal tersebut gitu ya, dan berdasarkan pasti akan ketakutan. Nah ini yang membuat kamu jadi kejebak di dalam situasi ini. Temperance dalam keadaan terbalik dan Six of Pentacles. Iya, ada satu ketimpangan. Di sini kan aku udah bilang ya, kamu berhubungan dengan orang yang ada di dalam komitmen sama kamu, ada di dalam hubungan sama kamu, tapi mereka seperti nggak ada take and give gitu loh. Nih, nggak ada keseimbangan. Dan kamu mulai ngerasa ketidakadilan. Bisa jadi contohnya misalnya, kamu yang cari uang, mereka yang foya-foya. Bahkan mungkin bukan untuk dirinya, bahkan mungkin mereka untuk keluarganya, untuk teman-temannya dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini pernah loh aku beberapa kali ya, orangnya udah capek-capek bekerja, malah dipakai untuk minum-minum, untuk judi, untuk bahkan main sama orang lain gitu ya. Dan ini hanya untuk ego dan kepentingan dia, kesukaan dia, tapi dia mengambilnya tuh dari orang lain dan menjadikan hal itu sebagai tanggung jawabnya orang itu yang ada di dalam hubungan bersama dia.
Dan banyak hal, misalnya di dalam di dalam rumah tangga misalnya, gua yang harus ngurusin dari A sampai Z, dianya nggak ada usahanya, dianya senang-senang aja, dianya sibuk hura-hura, dianya nggak mau cari kerja dan lain sebagainya. Dan misalnya ada masalah di dalam hubungan ini, seakan-akan kamu yang selalu jadi orang yang harus ngebenerin, yang harus ngeberesin. Padahal orang ini mungkin adalah orang yang udah diberesin dia berantakin lagi. Udah disapu dia masuk lagi bawa lumpur. Ini contohnya gitu ya. Tapi lumpur itu kan bisa jadi adalah hal-hal yang mengobrak-ngabrik ataupun melukai ataupun ngeberantakin si hubungan ini gitu. Dan setiap kali mungkin mau ngomong, diajak ngomong nggak bisa gitu ya. Mungkin juga wataknya masih seperti anak-anak walaupun mungkin umurnya sudah bisa dibilang dewasa, tapi kan yang namanya kedewasaan itu adalah pilihan gitu ya. Banyak kok orang-orang yang udah umur berapa gitu ya, Knight of Cup, tapi kelakuannya masih kayak bocah ya. Iya, kamu berhubungan dengan orang yang tidak stabil secara emosi, yang emotional unavailable gitu loh, kayak dia berani berkomitmen sama orang, tetapi dia mungkin tidak mengerti tanggung jawabnya dia, apa yang dia harus lakukan di dalam komitmen dengan orang ini. Dan buat beberapa dari kamu, ini spesifik mungkin ya, ini orang suka mencrak-mencrok sana sini gitu loh. Mungkin ini udah berkali-kali dan kamu berusaha maafin sampai kamunya udah nggak kuat. Kelakuannya ya minta maaf, nanti datang lagi, minta maaf, nanti lakuin lagi. Four of Cup. Ya, kamu mulai merasa bahwa gua harus mengambil satu tindakan. Gua harus mengambil satu sikap. Two of Cup. Buat beberapa dari kamu nih, kamu selalu kayak kamu yang memulai duluan. Kayak ada masalah kamu yang minta maaf, walaupun itu mungkin bukan salah kamu. Kamu yang berusaha ngebaikin, kamu yang berusaha memprovide, kamu yang berusaha ngurusin, itu tuh kayak begitu. Dan buat beberapa dari kamu ngerasa entah punya satu tanggung jawab ataupun kamu ngerasa ada satu ikatan yang spesial antara kamu dengan mereka, sehingga kamu selalu kayak ada hal nih yang bikin kamu nggak nyaman, bikin kamu sedih, ataupun segala sesuatu tingkahnya mereka gitu ya. Tapi kamu selalu kayak punya satu memaklumi gitu loh. Memaklumi, ada alasan-alasan yang selalu bikin kamu ya maafin lagi, ya kasih kesempatan lagi, ya ditunggu lagi, ya dikasih lagi. Itu terus terjadi. Sehingga ini tuh kayak apa yang kamu lakukan, sorry to say, ini yang membuat kamu keikat di situ. Karena kamu membiasakan hal tersebut gitu ya. Dan mereka jadi terbiasa untuk tergantung sama kamu dan mereka terbiasa bahwa mereka melakukan satu kesalahan, mereka melakukan apa aja yang mereka pengen, mereka tahu mereka akan dimaklumi, mereka akan dimaafin, mereka akan dikasih lagi. Gitu loh. King of Swords. Tunggu ya. Six of Wands. The Fool card. The Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, mereka memandang kamu tuh kayak orang yang
ia selalu bisa cari jalan keluar. Ngerti nggak? Selalu bisa cari cara. Jadi dan mungkin kamu nggak pernah nunjukin gitu loh. Maksudnya ya kamunya setengah mati itu kayak entah merekanya nggak mau lihat ataupun kamunya berusaha nggak nunjukin. Tapi apa yang kayak mereka butuhin ataupun misalnya mereka lagi di dalam satu kesulitan gitu ya dan butuh itu tuh kamu selalu bisa kasih memprovide itu gitu loh. Apa yang mereka kayak butuhin itu tuh selalu kayak kamu tuh selalu punya cara untuk menangani hal tersebut. Makanya mungkin mereka tetap ngegantel sama kamu gitu, walaupun mereka sibuk kemana-mana gitu ya, tetapi kayak balik lagi kayak gitu. Karena mungkin kamunya, apa ya, jadi salah satu jalan keluar, entah kenapa kok kayak dapet itu gitu. Menjadi salah satu jalan keluar dari misalnya kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Kamu pengen diperhatikan gitu ya, kamu juga pengen diperhatikan, iyalah ya namanya dalam hubungan kamu pengen bisa membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik, lebih berkembang, lebih maju. Tapi di sini kalau yang aku lihat the bottom of the deck-nya, the Wheel of Fortune seperti kayak mandek. Ya mandek ini, karena apa? Ya kayak maju, mundur, gitu loh. Bahkan jalan di tempat. 5 of Wands, selalu apa ya? Selalu banyak aja konflik. Banyak aja dan kamu selalu kayak gue udah ngasih segala sesuatunya tetap aja gue nggak pernah yang namanya dihargain gitu ya, dijadikan prioritas oleh mereka. Kamu pengen ini seperti ada satu harapan bahwa mereka tuh bisa berubah. The Fool card ya. Pengen memulai sesuatu yang baru. Kamu pengennya ya udah deh kita di apa ya yang lalu-lalu udahlah tinggalin. Kamu tuh bersedia untuk itu dan kamu mungkin meng-offer ini gitu ya. Lah kita apa namanya kita beresin tapi kamu berubah. Cuman mereka ini kalau yang aku lihat apa ya? Punya satu taktik ataupun strategi gitu loh. Di mana untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka itu pintar untuk dalam apa ya, kata-katanya, dalam cara ngomongnya dan lain sebagainya yang bikin kamunya lumer. Dan mungkin saat mereka memang ada satu hal yang dibutuhkan gitu loh. Untuk membuat kamu ya udah yuk gitu. Ya udahlah gue kasih, ya udahlah gue ikutin, ya udahlah gue turutin. Mereka bisa melakukan hal itu. Nah, ini yang kalau aku lihat kamu harus bisa peka, jeli dalam melihat apa yang harus kamu lakukan, maksudnya apa yang kamu udah harus berhenti nih pakai cara ini. Karena di sini perubahan itu bukan hanya dari diri mereka tetapi juga dibutuhkan dari kamu. Dan mungkin kamunya agak takut untuk melakukan misalnya kamu pengen lebih tegas nih. Kamu takut nanti merekanya malah pergi, merekanya malah. Tapi dengan kamu terus-menerus memprovide apa yang mereka butuhkan, mereka akan seterusnya punya ketergantungan dan kamunya akan terus ke trap di situ dalam situasi dan kondisi ini. Tapi kamu ini punya satu kekuatan sebenarnya yang kamu mungkin nggak sadar. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin tahu apa maunya mereka gitu ya. Tapi ini tuh kalau kamu nggak kasih, itu yang mereka jadinya. Karena mereka tuh gini loh, aduh gimana ya cara ngomongnya. Mereka tuh
Itu tuh sebenarnya bisa kamu, apa ya, kalau kamu tegas, kamu pun bisa mendidik mereka. Kadang-kadang kita suka selalu memprovide, eee, ngasih, ngelakuin, tapi bikin orang ini tidak bisa menjadi orang yang mandiri dan mengerti bahwa dia punya tanggung jawab, ngerti nggak kamu? Kayak gitu kalau yang aku lihat. Jadi ya perlu memakai cara baru, nggak bisa terus-menerus pakai cara lama, karena kalau kamu terus melakukan pakai cara lama, ya hasilnya akan seperti yang sudah-sudah, gitu. Ya, ini adalah untuk, cinta asmara, Taurus, kita ketemu lagi di reading selanjutnya. Namaste.